Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suirman, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Ngademan, Kabupaten Batang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik coaching kepada Ibu Ika Santi Barokah. Beliau adalah yang mengajar ilmu pengetahuan alam. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Pak Irman. Bagaimana kabarnya Ibu Ika? Alhamdulillah baik. Minta waktunya sebentar Bu Ika, sebelum Bu Ika melakukan praktek mengajar, kami akan melakukan pra observasi di mana akan mengukur kesiapan dari Ibu Ika dalam hal praktek mengajar. Adapun beberapa item nanti akan saya sampaikan kepada Bu Ika terkait dengan kesiapan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah harapan apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini yang saya harapkan untuk observasi nanti itu untuk bisa menyampaikan materi kepada peserta didik dan untuk mengukur kemampuan saya sedalam mana dalam pembelajaran, apakah sudah baik atau belum. Terima kasih. Selanjutnya adalah kapan Ibu siap untuk melaksanakan supervisi akademik? Untuk supervisi akademik mungkin karena untuk melakukan supervisi itu kan memerlukan persiapan Pak ya, jadi mungkin memerlukan beberapa hari lagi karena saya juga perlu persiapan mulai dari menyusun perangkat pembelajaran, kemudian dari media dan dari LKPD-nya. Oh iya. Ya. Selanjutnya untuk materi yang akan disampaikan kepada murid itu terkait dengan apa? Untuk materi yang akan sampaikan itu melanjutkan dari pembelajaran kemarin, yang kemarin itu tentang organ sistem pernapasan pada manusia. Untuk pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Untuk materi tentang gangguan ya, Iya, tentang gangguan pernapasan pada manusia. Untuk tujuannya ke siswa ke murid itu untuk apa sebetulnya Bu? Tujuannya itu nanti diharapkan melalui pengamatan video dan diskusi kelompok itu diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan pada manusia dengan tepat. Kemudian peserta didik juga mampu menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan pada manusia dengan benar. Kemudian nanti melalui studi literatur dan diskusi kelompok itu peserta didik itu dapat membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Kemudian yang terakhir, setelah membuat poster itu peserta didik dapat mempresentasikan poster yang telah mereka buat, yaitu tentang menjaga kesehatan pada sistem pernapasan manusia. Luar biasa, ternyata tujuannya banyak sekali. Kemudian dari tujuan banyak itu, apakah Ibu Ika sudah mempersiapkannya untuk bekal nanti di dalam proses mengajar? Untuk persiapannya masih proses Pak ya. Untuk perangkatnya, perangkat pembelajaran sudah selesai. Untuk LKPD-nya sudah selesai. Mungkin yang masih dikerjakan itu adalah medianya. Iya. Terus selama ini kira-kira yang menjadi kendala Ibu Ika di dalam proses memberikan materi itu? Untuk kendalanya itu pada media Pak ya, karena saya menggunakan media Canva itu karena saya masih belajar ya, jadi mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Di sekolah itu kan muridnya beraneka ragam, jadi ada yang tingkat pemahamannya itu cepat, tingkat pemahamannya itu rendah, ada yang sedang-sedang. Terus di dalam rangka untuk menjelaskan kepada murid agar murid itu memahami, strategi apa yang nanti Ibu akan berikan kepada murid? Untuk strateginya mungkin supaya
mereka itu karena pemahaman mereka itu berbeda ya. Mungkin bisa melalui diskusi kelompok Pak, bisa saling berkolaborasi antara peserta didik yang mungkin kemampuannya agak kurang, itu bisa berkolaborasi dengan peserta didik yang kemampuannya lebih dari yang mereka kurang, seperti itu. Oh iya, baik, bagus sekali. Terima kasih. Kemudian ini kan ternyata di dalam kelas itu kan permasalahannya juga kompleks, kemudian kesiapan yang kita butuhkan juga banyak sekali. Kira-kira ketika ada kendala, ada strategi tadi sudah disampaikan, tujuan sudah disampaikan, adakah dari Ibu Ega itu bersharing atau bertukar pikiran dengan teman sejawat terkait dengan pembelajaran itu? Untuk masalah dalam pembelajaran, saya bisa sharing itu dengan guru serumpun Pak ya. Itu dengan guru yang lebih senior dari saya, karena mungkin mereka itu kan sudah berpengalaman lebih mengajar, waktu dalam mengajarnya juga lebih lama, mungkin untuk pengalaman dalam pembelajaran itu lebih banyak lah daripada saya. Jadi saya sharing dengan beliau, yaitu dengan Bu Nurul, dia adalah guru senior IPA di SMP Negeri 1 Kandangan. Mungkin agak ini saya ini sedikit menawarkan ini, adakah kira-kira misalnya yang bisa saya bantu agar memperingan proses persiapan dari Ibu Ega di dalam praktek mengajar? Oh iya, kemungkinan untuk bisa sharing ya Pak ya, itu tentang masalah penerapan KSE Pak. KSE ya? Iya, KSE dalam pembelajaran, karena saya belum begitu paham kompetensi sosial emosional ya. Untuk penerapannya dalam pembelajaran. Mungkin nanti dengan Pak Herman bisa sharing bagaimana untuk penerapannya di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke. Luar biasa, terima kasih Ibu Ega yang telah banyak memberikan kepada saya terkait dengan proses mengajar, agar nanti di dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, dapat dipahami oleh peserta didik atau murid kita. Terima kasih banyak Bu Ega atas waktunya. Sama-sama Pak Herman. Atas segala kurangnya kita cukupkan untuk bincang-bincang kali ini. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa Mas Adi. Siap, Kak. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu ya. Aditya Agus, Adli, Ahmad Khairul, Andreas, Alindia, Dimas Haryanto, Arlinda, Dimas Saputra, Dinda Dwi, Zaki, Eka, Pevita, Henry, Iman. Iman udah berangkat, kenapa Iman? Lisa Setia, Lisa Ramadhani, Luna, Nur Alim, Nurul, Marta,
Rani. Rizky. Aku dapat dasi nggak? Nggak pakai dasi. Besok lagi pakai dasi. Untuk hari Senin sama hari Selasa harus pakai dasi. Ya. Dan dicek kebersihannya anak. Meja kalian bawa meja dan sama tidak? Meja bersih ya. Oke, berarti kita udah siap ya. Oke, masih semangat? Oke, semangat pagi. Luar biasa. Oke, untuk menambah semangat, karena kita kemarin sudah belajar tentang organ pernapasan ya. Kita ulangi. Kita akan sedikit dulu. Kita nyanyi lagi ya. Siap kan? Oke. Liriknya ada di depan. Sambil kepala ya. Yang keras suaranya. Silakan dibuka HP-nya, ya dikeluarkan. Kita akan melakukan link tes. Ya. Linknya sudah di-share di grup. Kalau belum ada, bisa lihat di PPT. Soalnya ada 10 soal yang ganda, 10 nomor. Kita kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Kanan. Waktunya masih 2 menit lagi ya.
Gimana? Susah? Iya, susah bernafas. Ada lagi? Pusing. Pusing. Apalagi kira-kira yang dirasakan? Apa? Hidung gatal. Oke ya. Jadi anak-anak ya, itu hidungnya ya kalau tersumbat ya, itu tadi ada yang menyebutkan bahwa kalau kita sedang pilek, flu, hidung tersumbat seperti itu dan menyebutkan hidungnya gatal. Kemudian apa lagi? Hidungnya tersumbat, sesak nafas ya. Oke. Lanjutnya anak-anak. Jadi anak-anak ya, kita harus wajib bersyukur ya. Kenapa ya? Karena kita diberikan nikmat sama Allah bahwa kita sampai sekarang itu masih bernapas ya. Masih bernapas ya? Masih bernapas dan organ yang kita gunakan, organ pernapasan kita masih berfungsi secara normal. Jadi kita masih bisa bernapas ya. Kemudian dan untuk menjaga organ pernapasan kita supaya kita tidak sakit ya, kita bisa menjaganya antara lain tidak merokok. Kemudian apa lagi kan? Iya, rajin berolahraga. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Dan kita itu bernapas secara gratis ya. Kita tidak beli ya. Kita menghirup apa kemarin? Menghirup udara yang kita perlukan adalah gas ya, oksigen. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, silakan dibacakan yang keras suaranya Mas Andreas. Yang keras Tujuan pembelajaran melalui pengamatan video dan diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dampak melalui pengamatan video dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia dengan benar. 4.9 juga melalui studi miniatur dan diskusi kelompok peserta didik dapat membahas tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mempresentasikan hasil poster yang telah dibuat tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang lain? Sudah? Oke anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke anak-anak, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem gangguan pada sistem pernapasan ya. Untuk metodenya sama seperti kemarin, yaitu menggunakan metode PBL atau problem based learning ya. Untuk penilaiannya nanti ya, nanti yang pertama ada penilaian sikap atau observasi, kemudian yang kedua ada pengetahuan tes tertulis, itu yang post test, yang pre-test sama post test. Pre-testnya sudah kalian kerjakan ya tadi ya. Oke, kemudian nanti ada keterampilan. Keterampilan itu dinilai pada waktu kalian diskusi. Ya anak-anak, selanjutnya dan pemirsa tidak hanya di kita lihat untuk sebelumnya ya, kita akan membagikan LKPD dulu ya. Sebelum kita berikan LKPD, kalian lihat tayangan video berikut ini enggak? dan pemirsa tidak hanya di Pulau Sumatera, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi. Di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, kebakaran hutan menyebabkan puluhan warga terserang infeksi pernapasan. Pagi hari di Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, tak secerah biasanya. Sinar matahari tertutup kabut asap yang pekat akibat kebakaran lahan gambut. Dari
kunjung mereda selama 4 hari terakhir. Sisa atas selama ini sudah pementasan keparahan selama pementasan masalah Sampai hari ini Puskesmas Tebak mencatat setidaknya ada 30 warga terjangkit ispa. Sementara kebakaran lahan gambut yang luasnya kini sudah mencapai 300 hektar masih dalam upaya penanganan. Dari Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Febrio Metame, Agus melaporkan. Ya, Nana, dari video yang barusan, kira-kira ada permasalahan apa ya di dalam video ya? Kebakaran? Atau bukan? Apa lagi? Kebakaran lahan. Apa lagi tadi? Infeksi. Ada apa lagi? Apa? Polusi udara. Di situ terkena penyakit apa, Chan? Ispa. Iya. Ada ispa. Oke, anak-anak, dari masalah yang sudah kita temukan, coba siapa yang bisa dibuat rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu berupa apa kemarin? Pertanyaan. Coba satu saja dari masalah ini yang kita peroleh dari buku tadi, buatlah satu pertanyaan. Angkat tangan. Ya, Mbak Nurul. Apa lahan itu bisa terbakar? Kenapa lahan itu bisa terbakar? Oke, anak-anak, kita bikin rumusan masalahnya yang kita sesuaikan dengan materi pada pagi hari ini. Kira-kira apa ya? Yuk, katakan. Buat pertanyaan. Iya, yang keras. Bagaimana cara pengobatan? Iya, bagaimana cara pengobatan penyakit? Sebelum pengobatan kita harus tahu dulu. Tahu tentang apa, Nana? Tadi pertanyaannya apa kira-kira? Apa itu ispa? Iya. Apa itu ispa? Oke. Sudah bisa ya buat pertanyaan ya? Anak-anak, dari video tadi ya, kita sudah peroleh pertanyaannya, masalahnya, kemudian pertanyaannya yang pertama, apa itu ispa? Ispa itu apa ya? Kemudian ada yang tahu nggak tadi apa yang dirasakan apabila terkena ispa? Apa lagi tadi nafas? Batuk-batuk ya. Kemudian bagaimana cara pengobatan penyakit ispa tadi? Periksa ke ya. Oke, anak-anak, untuk kita lebih lanjut belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan kita, ya, kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompoknya sama seperti biasa, kita berhitung dari 1 sampai 5. Oke, mulai dari Mbak Rani. Ayo dari Mbak Ulan. 1, 5, Ayu, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, 3, 4, 5. Saya tuliskan kelompoknya ya. Oke, bisa bagikan LKPD sama bahan ajarnya. Kelompok 1. Dimas, kamu pindah sini. Yang mana dibuka LKPD-nya. Silakan buka yang halaman pertama, kalian isi di situ ya. Langkahnya sama seperti kemarin, buat rumusan masalah. Kalau sudah buat hipotesisnya, kemudian lembar yang berikutnya, kalau nggak lihat ya. Yang lembar berikutnya, silakan itu ada 1, 2, 3, ada tiga masalah ya. Silakan untuk kelompok 1 itu permasalahan 1, kelompok 1 ya. Kelompok 2 permasalahan 2, kelompok 3 permasalahan 3, kelompok 4 permasalahan 1, kelompok 5 permasalahan 2 ya. Silakan anak-anak di situ. Untuk yang masalah 1 kalian bisa cari literaturnya di sudah ada alamat linknya di situ ya. Sudah ada alamat linknya kan? Nah, buka alamat linknya. Bisa dibuka enggak linknya Kak? Saya silakan bisa diakses linknya. Videonya mau didaftarkan sekali lagi? Dan pemirsa, tidak hanya di Pulau Sumatera, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi. Di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, kebakaran hutan menyebabkan puluhan warga terserang infeksi pernapasan. Pagi hari di Kecamatan Mowel-Wel, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, tak secerah biasanya. Sinar matahari tertutup kabut asap yang pekat akibat kebakaran lahan gambut. Dari 10 desa yang terdampak kabut asap ini, puluhan warga di 4 desa kini terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Seperti Herawati, yang pagi tadi pun langsung mendatangi puskesmas karena batuk dan sesak napas
yang dialaminya tak kunjung mereda selama 4 hari terakhir. Sesuai atas selama ini sudah pentasan kepalahan selama pentasan masalah tulis. Sampai hari ini puskesmas setempat mencatat setidaknya ada 30 warga terjangkit ispa. Sementara kebakaran lahan gambut yang luasnya kini sudah mencapai 300 hektar masih dalam upaya penanganan. Dari Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Febri Utami Agus melaporkan. Dan anak silakan bisa diisi LKPD-nya. Mulai diisi. Ada yang mau tanyakan apa sini? Gak ada? Oke, silakan dikerjakan. Tulis tugasnya untuk pertemuan yang akan datang. Silakan tulis tugasnya. Untuk tugasnya, ya, untuk pertemuan akan datang, silakan kalian meringkas pada bab berikutnya, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, itu untuk tugas yang akan datang. Sampai sini ada yang bertanya anak-anak? Oke, karena untuk pembelajaran pada pagi hari sudah selesai, silakan dipimpin berdoa Mas Andri. Siap, gerak, soal mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali ke kelas masing. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Suirman, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Batang, Sekolah SMP 1 Mandeman. Pada hari ini saya akan melakukan observasi pasca observasi yang akan kami laksanakan kepada Ibu Ega selaku guru praktek yang menampung mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Langsung saja. Selamat siang Ibu Ega. Selamat siang Pak Herman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Setelah kemarin kita sudah melihat Ibu itu praktek mengajar, ya, luar biasa sekali. Kemudian untuk hari ini kita akan masukkan bincang-bincang pasca observasi. Apakah Ibu Ega sudah siap dan siap? Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan menanyakan untuk percakapan siang hari
ini kira-kira harapan dari Ibu? Untuk harapannya dari percakapan ini, setelah kemarin kita sudah melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, saya berharap dari observasi itu saya bisa mengetahui bagaimana kemampuan saya dalam mengajar, bagaimana kemampuan saya dalam menyampaikan materi kepada peserta didik itu sudah baik apa belum. Terkait dengan pembelajaran kemarin, kira-kira Ibu Ika itu sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan atau belum? Pada kemarin pada pembelajaran menggunakan modal pembelajaran PBL ya Pak Irman ya, karena berbasis masalah, kita sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan sintak-sintaknya, mulai dari orientasi masalah sampai presentasi dan menyimpulkan oleh yang dilakukan oleh peserta didik. Iya. Berarti Ibu Ika sudah menguasai ya untuk pembelajaran kemarin. Kemudian selanjutnya terkait dengan kemarin pembelajaran itu ada kendalanya apa kira-kira? Untuk kendala yang kemarin pada waktu pembelajaran, karena sebagian siswa dalam satu kelas itu heterogen, kemampuannya masing-masing, ada yang berharapannya dia lebih bisa menyampaikan pendapatnya juga ada, jadi ada sebagian siswa yang masih kurang aktif, mereka masih ada yang belum bisa atau masih malu-malu menyampaikan pendapatnya, atau masih ada sebagian siswa yang belum bisa menyampaikan, membuat pertanyaan dari permasalahan yang dikasih, kemudian untuk membuat hipotesisnya juga ada sebagian yang belum paham untuk membuatnya. Tapi apakah terhadap pembelajaran yang telah Ibu berikan itu untuk ketercapaian dari siswa itu secara kompetensi itu sudah terlihat? Untuk ketercapaian dalam kompetensi sudah terlihat Pak ya, sebagian sudah, karena berbasis masalah berarti mereka sudah bisa mengorientasi masalah yang diberi, mereka sudah bisa membuat rumusan masalah, dan mereka juga sudah bisa membuat hipotesis dari rumusan masalah tersebut, dan mereka sudah bisa mengkaji literatur untuk mendapatkan atau membuktikan hipotesis dari permasalahan tersebut. Kira-kira untuk peserta didik sendiri itu selama mengikuti pembelajaran dari Bu Ika itu adakah kira-kira kesulitan yang peserta didik? Untuk kesulitan, alhamdulillah tidak ada Pak ya. Mereka sudah bisa mereka berkolaborasi antara siswa satu dengan siswa yang lain, dengan siswa yang pemahamannya lebih bagus dengan itu berkolaborasi antara siswa yang heterogen Pak ya. Jadi kelompoknya heterogen, jadi menyebar antara yang bisa dengan yang tidak bisa itu menyebar. Jadi akan terjadi kolaborasi yang baik. Berarti saling melengkapi ya. Saling melengkapi antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa bertanya kepada yang bisa, yang bisa memberikan intinya memberikan jawaban atau memberikan solusi kepada yang tidak bisa. Dan kalau dalam diri Ibu Ika sendiri kira-kira kesulitannya apa? Kesulitannya ada nggak menghadapi siswa seperti itu? Itu sebuah tantangan, bukan kesulitan Pak ya. Menurut saya itu sebuah tantangan, bagaimana kita menghadapi siswa antara siswa yang kurang dan siswa yang bisa, itu kita memberikan pendampingan ya. Jadi ketika pembelajaran itu tidak hanya duduk dan mengamati, tapi kita berkeliling, memberikan bimbingan, memberikan bagaimana cara untuk mengerjakannya, bagaimana cara membuat permasalahannya, dan kita harus siap dari pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang diajukan. Berarti Ibu sendiri sudah memiliki gambaran ya, sudah bisa kira-kira memikirkan bagaimana ketika siswa seperti ini kondisinya, nanti dikasih seperti ini, dikasih treatment yang berbeda tentunya Ibu ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira adakah refleksi yang akan Ibu sampaikan terkait dengan pembelajaran yang sudah pernah Ibu praktekkan? Untuk refleksinya, mungkin dari pembelajaran ini saya bisa mengintrospeksi pembelajaran saya di mana di dalam kelas, kemudian dapat mengukur
sejauh mana kemampuan saya dalam mengelola kelas, dan karena kemarin kita sudah sharing tentang KSE ya Pak Irman ya, alhamdulillah sudah bisa menerapkan KSE dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih banyak Ibu Eka atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami ajukan. Luar biasa sekali di dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang sudah diperhatikan oleh Ibu Eka. Terima kasih atas waktunya Ibu Eka. Demikianlah untuk percakapan pasca observasi yang saya lakukan kepada Ibu Eka dari SMP Negeri 1 Langitan. Beliau adalah mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.